Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Setianingrum. Saya guru di SD Negeri 1 Bengle, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata platform Merdeka Mengajar, pelatihan mandiri, Merdeka Belajar. Selamat datang di aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan topik Merdeka Belajar: 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik ini kita akan belajar 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang ke-1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, pada modul ini kita akan belajar 2 hal, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Kemudian materi yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian, ibu dan bapak guru harus merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Materi yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai bagian dari masyarakat, semua yang kita lakukan akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sejak merancang, memfasilitasi, menilai akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Saat mengajar, kita sedang membentuk masyarakat atau budaya masa depan bangsa. Materi yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah Bapak Ibu guru mengidolakan seorang guru ketika masih SD, SMP atau SMA? Ataukah mengalami hal yang tidak mengenakan ketika masih menjadi murid? Ketika memilih tugas mulia menjadi guru, ingin menjadi guru yang seperti apa? Sudahkah kita menjadi idola yang dinanti-nanti? Sudahkah kita terus beradaptasi dengan perubahan? Nah, kemudian modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Apakah hal-hal yang ibu dan bapak guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Pada modul ini, kita akan bersama berefleksi mengenai praktek pembelajaran, praktek mengajar kita, apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan. Nah, materi yang pertama, mendidik menyeluruh. Materi yang pertama ini tentang garis dasar potensi dari murid, garis keadaan, kesempatan untuk berkembang. Kedua garis saling berhubungan. Dalam dunia pendidikan dinamakan konvergensi. Materi yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Nah, pendidikan selama 1 abad di sini seorang guru harus memberi contoh yang baik. Seorang guru harus memberikan semangat. Guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Kemudian materi yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Bahwa manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, materi yang pertama tentang kodrat murid atau keadaan.
Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Materi yang pertama tentang kodrat alam. Nah, kemudian ada kodrat zaman. Kemudian di sini juga ada asas trikon. Materi yang kedua tentang asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon atau kontinu konvergen dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, di sini ada asas trikon, kontinu, pembelajaran sejatinya tidak pernah putus. Kemudian di sini juga ada lagi tentang asas trikon konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas masing-masing. Asas trikon konsentris. Konsentris di sini bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Nah, kemudian asas trikon mari kita refleksikan apakah proses pembelajaran yang diselenggarakan telah menerapkan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Di modul 4 di sini mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materi yang pertama menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir, murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Materi yang pertama menumbuhkan budi pekerti. Kemudian teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Di sini teori konvergensi didasarkan pada dua teori utama. Ada yang pertama tabula rasa, kertas kosong yang akan ditulis sesuai pengetahuan dan wawasan pendidik. Yang kedua itu negatif, kertas penuh coretan dan tulisan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan ada bagian biologis dan bagian intelligible ya. Kemudian modul yang kelima di sini tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia di sini ya untuk materi 1, selamat dan bahagia. Kemudian mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal tersebut. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum memperhatikan metode Among. Ing harsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangon karso, di tengah membangun kehendak. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, di sini Among itu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suatu batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Kemudian di sini juga banyak sekali tuntutan pembelajaran abad 21 menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Nah, Merdeka Belajar abad 21 mungkin saja murid terhubung dengan informasi yang melimpah, tapi tidak ada tuntunan dari guru. Nah, guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Di sini materi yang kedua ya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid. Di sini sudah jelas profil pelajar Pancasila. Gotong royong adalah budaya khas bangsa Indonesia.
Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Nah, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid. Nah, di sini juga menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid bisa dari alam keluarga, alam perguruan. Nah, alam perguruan itu dianggap sebagai media perantara dari kesinambungan tiga wadah dasar proses pendidikan. Ada alam keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda atau masyarakat. Nah, di sini alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Alam masyarakat semakin luas, tidak hanya berada di lingkungan sekitar, tetapi juga meluas bagian dari dunia yang tanpa sekat. Kemudian di sini peran keluarga, sekolah, masyarakat menurut Ki Hajar Dewantoro. Di sini juga apakah kita sudah memahami peran keluarga, perguruan, dan masyarakat dan menerapkannya dalam pembelajaran yang kita rencanakan? Nah, terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Semoga video aksi nyata saya ini bermanfaat. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik yang ada di deskripsi berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.